Puasa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang-kurangnya mudah-mudahan Allah terima. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita pun Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita ini berjarak 1400 tahun dari baginda Rasul. Kita tak pernah melihat baginda Rasul. Mukanya seperti apa, wajahnya seperti apa, kita tak pernah berjumpa baginda Rasul. Kita hanya mendengar saja bahwasanya baginda Rasul adalah seseorang sosok yang mulia, sosok yang luar biasa tampannya. Kita belum pernah berjumpa dengan baginda Rasul, tapi Allah melalui lisan baginda Rasul mengucapkan bahwasanya orang yang sempurna, orang yang paling sempurna imannya, orang yang beruntung dan paling beruntung keimanannya adalah orang-orang yang belum pernah bertemu dan berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita ini 1400 tahun tidak pernah ketemu baginda Rasul, jaraknya terlalu jauh. Mudah-mudahan sebagaimana yang Rasul sampaikan itu, dengan jarak yang begitu jauh, Allah masih mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang kelak menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Amin. Hadirin sekalian yang memuliakan Allah, esensi dan tujuan dari sholat kita, ibadah kita, puasa kita adalah meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya saya bertanya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini buat apa sih? Kita ini buat apa? Kita jaga dari mulai sahur, kita tidak makan, tidak minum. Kita jaga mulut kita, tangan kita, anggota tubuh kita. Tujuannya apa sih? Hadirin sekalian, kalau seandainya kita merefleksikan diri kita dengan pertanyaan demikian, maka yang ada jawabannya adalah sabda baginda Rasulullah SAW, yakni man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keridhaan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Kita ini menjaga perut kita dan di bawah perut kita, hadirin sekalian, dari makan, minum maupun hawa nafsu yang lain. Tujuannya adalah mencari ridhonya Allah, tak lain dan tak bukan. Kita ingin Allah ridho terhadap diri kita, karena yang dinamakan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun akan dikabulkan oleh Allah tatkala seorang itu ridho. Tatkala Allah ridho kepadanya, maka apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting satu, melakukannya karena ridhonya Allah. Takwa sebagai tujuan utama dari puasa kita, esensinya hanya 3. Kita berharap bahwasanya dalam diri kita ada 3 hal. Yang pertama, rasa cinta kita sama Allah. Kita ingin agar bertumbuh dengan takwa ini rasa cinta kita kepada Allah. Dengan dia menahan lapar, haus dan dahaga, menahan hawa nafsunya, timbul rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, agar timbul rasa takut dia kepada Allah. Sekecil apapun maksiat, kalaupun kita takut akan adabnya Allah, pasti gak akan kita kerjain. Di depan kita ada maksiat, pasti kalau kita takut kepada Allah akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena esensi dari ketakwaan itu, fondasi dasar ketakwaan adalah rasa cinta dan rasa takut. Yang terakhir, fondasi dari ketakwaan adalah rasa berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kalau dibandingkan puasa kita dengan para salafus saleh itu jauh sekali. Jauh sekali. Coba bayangkan, para salafus saleh, orang-orang yang alim, ulama, mereka berpuasa bukan hanya
salafus soleh bernama Sufyan Tsauri. Beliau ini saking takutnya akan adabnya Allah, saking takutnya puasanya nggak terima oleh Allah, saking takutnya dia yang dilakukan 1 hari dia berpuasa Ramadan itu tidak ada yang diterima oleh Allah, maka sebelum berbuka dia siapkan wajan atau ember. Apa yang dilakukan? Dia taruh itu di luar rumah, mengharapkan adanya hujan. Tatkala hujan turun, air terkumpul di ember, apa yang dilakukan? Ketika berbuka dia minum dengan air hujan. Sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang buka puasa dengan air hujan? Bapak Ibu, ada nggak yang buka puasa dengan air hujan? Kalau kehujanan mungkin ada, betul ya? Imam Sufyan Tsauri dia mengumpulkan air hujan semata-mata apa? Karena dia yakin bahwasanya air hujan adalah rizki yang betul-betul datang dari Allah, halal serta baik. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Imam Sufyan Tsauri, dia ingin, karena dia takut puasanya tidak diterima, maka dia minum air yang memang halal serta baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri atau ibadah kita kepada Allah, ibadah kita kepada orang lain. Tatkala kita bermuasyarah dengan orang lain pun juga, kalau didasarkan rasa takut, rasa cinta, rasa berharap kepada Allah, maka itu pun merupakan kesempurnaan dari puasa kita. Hadirin sekalian, dalam kitab Qami'ut Tughyan, baginda Rasul SAW mengajarkan dalam satu hadisnya bahwasanya muasyarah kita, bergaul kita dengan orang lain itu juga merupakan tindakan ataupun merupakan amaliyah, bukan hanya sekedar kita kepada Allah, tapi cara kita bergaul dengan orang lain menentukan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam kitab Qami'ut Tughyan dikisahkan baginda Rasul SAW didatangi oleh seseorang. Orang tersebut ingin mengaku, "Ya Rasulullah, saya ini buat dosa." Kata baginda Rasul, "Dosa apa yang kamu kerjakan?" Orang tersebut tidak menjawab. Sekali, ditanya 2 kali, tidak menjawab. Ditanya 3 kali, tidak menjawab oleh baginda Rasul, oleh orang tersebut. Rasul pun akhirnya jengkel. Orang tersebut pergi begitu saja. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Rasul diam karena jengkel. Malaikat Jibril turun kepada baginda Rasul SAW. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? "Wahai baginda Rasul, kamu jangan marah, engkau jangan jengkel." Lihat bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kita untuk bersabar, menahan emosi. Malaikat Jibril lantas mengatakan, "Wahai baginda Rasul, ketahuilah orang itu baginda Rasul, sekalipun dia mengatakan dia banyak dosa, sesungguhnya sudah gugur dosa-dosanya." Baginda Rasul kaget, kok bisa orang tersebut mengaku berdosa tapi gugur dosanya? Kata malaikat Jibril, "Wahai baginda Rasul, ketahuilah, bukan masalah sholatnya karena dia gugur dosanya, bukan. Sholat hanya sebagian kecil dari ketakwaan dia. Sholat tarawih kita, sholat witir kita, sebagian kecil dari meraih ketakwaan kita. Jibril mengajarkan bukan masalah qiyamul lailnya dia yang menggugurkan dosa dia, bukan masalah sholat duhanya dia gugurin dosa, bukan. Apa kata Jibril? "Wahai baginda Rasul, ketahuilah bahwasanya orang tersebut punya anak kecil. Setiap hari sebelum sampai dia pulang dari mencari rezeki, orang tersebut membawa makanan, orang tersebut membawa hidangan, orang tersebut membawa mainan
Ketika pulang dia bertemu dengan anaknya. Sang anak ketika berjumpa dengan anak ayahnya bergembira sekali. Gembira sekali dengan kedatangan ayahnya yang membawa makanan. Ketahuilah baginda Rasul, fa'idha farihar rajul, ketika fa'idha farihas sabiy, ketika anak itu gembira karena didatangkan makanan, maka gugurlah dosa-dosa orang tersebut. Hadirin sekalian, simpel hadirin sekalian. Pulang kita cari kerja, pulang kita mencari rezeki, kita pulang bawa makanan saja apapun. Hari itu dengan makanan yang kita bawa, anak kita gembira, gugur dosa-dosa kita. Kita pergi pagi, pulang sore, mencari nafkah. Tatkala kita bawa sesuatu yang menggembirakan anak kita, gugur dosa-dosa kita. Hadirin sekalian, hadirin sekalian, Allah bukan hanya melihat karena sholat seseorang. Allah bukan hanya melihat dari ibadah ritual vertikal dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tapi kesempurnaan iman seseorang adalah tatkala dia juga melakukan kebaikan kepada orang lain, terlebih kepada kebaikan terhadap istri maupun anak. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini kalau memang kita punya rasa cinta, rasa takut, rasa berharap kepada Allah, insya Allah baik ibadah, baik muamalah, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut akan azabnya Allah, dia tahan amarahnya, dia tahan yang ada di hatinya, semata-mata karena kesabaran dan takut kepada Allah. Dia takut akan adabnya Allah, dia takut akan maksiat kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, esensi dari kesempatan hari ini adalah ayo mari kita tanamkan rasa cinta, rasa takut, rasa berharap kita kepada Allah. Bukan hanya dari nilai sholat tarawih ini, bukan hanya dari nilai witir yang kita lakukan, bukan hanya dari puasa yang kita kerjakan. Optimalkan semua, tapi pondasikan itu dengan rasa cinta, rasa takut, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kebaikan bukan hanya dinilai seseorang dari dia sholatnya, dari dia ibadahnya, tapi kebaikan dinilai dari tatkala seseorang bermuasyarah kepada orang lain, berbuat